Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Pada hari Minggu Palma tahun liturgi, umat Allah merenungkan Injil Markus bab 14, yaitu tentang Yesus memberitakan kematiannya. Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku? Inilah kata-kata Tuhan Yesus yang sangat menyentuh hati dalam renungan kisah sengsara. Kata ini mengungkapkan perasaan mendalam, perasaan ditinggalkan. Betapa beratnya penderitaan Tuhan Yesus, bukan hanya karena ia telah disiksa oleh para serdadu sampai tubuhnya berlumuran darah. Bukan hanya karena ia telah dicerca oleh banyak orang Farisi dan oleh orang-orang banyak, seakan-akan tidak ada lagi harga dirinya. Tetapi karena ditinggal oleh banyak muridnya yang sudah hampir 3 tahun mengikutinya. Berat karena seakan seluruh jerih payahnya selama ini tidak bermakna. Lebih lagi merasa berat karena seakan-akan bapaknya meninggalkan dia seorang diri dalam derita dan salib. Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku? Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita secara seksama mengikuti upacara liturgi pada Minggu Palma ini, serta merenungkan kisah sengsara, kita menemukan 2 kisah yang bertolak belakang. Pertama, umat Allah merayakan kedatangan Yesus dalam kemuliaan dan sorak-sorai memasuki kota Yerusalem. Semua orang berteriak, bersorak dengan penuh kegembiraan, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, sambil menghamparkan pakaian di jalan yang akan dilewati sang raja, serta membawa daun palma. Luapan kegembiraan dalam menyongsong raja baru pembawa keselamatan. Kedua, tak lama kemudian kita mendengar dalam bacaan Injil yang diambil dari kisah sengsara, bagaimana orang-orang berbalik sikap dengan menghujat Yesus sambil berseru, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Bahkan mereka lebih memilih seorang penjahat bernama Barabas untuk dibebaskan daripada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita merenungkan Injil hari ini, kisah ini memberikan 4 hal kepada kita. Pertama, kita seringkali mudah termakan oleh kata-kata orang, apalagi yang mengatakannya adalah orang yang punya kekuasaan atau tokoh yang berpengaruh bagi banyak orang. Kita kehilangan pegangan dan gampang dipengaruhi oleh situasi. Kita takut dijauhi, disingkirkan, dan takut dipandang aneh. Kedua, di saat kita terhasut oleh pendapat orang, hati nurani semakin lumpuh, tak kenal belas kasih dan kelembutan kepada sesama yang menjadi korban kebenaran. Sering kita kehilangan identitas diri sebagai murid Tuhan, yang harusnya bisa menjadi sahabat dan sesama bagi mereka yang menderita dan disingkirkan. Ketiga, kita bisa belajar kepada Kristus makna dari pengosongan diri.
Pengosongan diri membuat kita lebih mendahulukan kedamaian, kerukunan, dan kebaikan sesama di atas segala-galanya. Keempat, derita dan salib ditanggung oleh Yesus adalah untuk semua orang yang mau menerimanya. Melalui derita dan salib yang ditanggung oleh Yesus, mau mengatakan bahwa Yesus solider dengan manusia yang menderita. Ia mau menemani seluruh peziarahan manusia guna membawa manusia kepada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak saudara-saudari untuk memohon kepada Tuhan agar kita dianugerahkan iman yang kuat dalam menghadapi semua rintangan dan beban hidup dalam peziarahan kita sehari-hari. Yesus telah mengajari kita dan memberi teladan kepada kita untuk hidup solider dengan sesama yang menderita dan bersengsara, yang berjalan dalam kegelapan kehidupan masyarakat, yang sedang mengalami tantangan hidup yang berat. Dengan kepercayaan dan keyakinan yang penuh, kita mampu mengosongkan diri dan menjadi seorang hamba yang setia, berani menjadi teman seperjalanan sesama yang menderita dan bersengsara untuk menemukan Allah dalam hidup mereka. Amin. Tuhan memberkati. Salam.